Kabinet Juanda. Tugas ekonomi bisnis dikerjakan oleh Muhammad Yusuf. Prodi Bisnis Digital. Kabinet Juanda merupakan kabinet ketujuh yang memimpin Indonesia semasa demokrasi liberal. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya ini menjalankan program kerjanya mulai September 1957 hingga Juli 1959. Pergantian kabinet selama era demokrasi liberal memang kerap terjadi. Adanya persaingan antar golongan hingga sistem multi-partai menyebabkan situasi di pemerintahan kurang stabil. Oleh karena itu, era demokrasi liberal di Indonesia hanya berlangsung singkat, yaitu mulai tahun 1950 hingga 1959. Dengan kata lain, masa pemerintahan Kabinet Juanda merupakan penutup era demokrasi liberal sebelum dialihkan ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pada Juli 1959. Kabinet Juanda sendiri dikenal sebagai Kabinet Zaken, yang artinya kabinet ini diisi oleh para ahli atau kalangan non-partai. Selama masa demokrasi liberal, ada 3 kabinet yang merupakan Kabinet Zaken, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan tentu saja Kabinet Juanda. Kabinet Juanda menjabat segera setelah jatuhnya Kabinet Sastro Amijoyo II. Setelah resmi ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Soekarno, Juanda beserta kabinetnya mulai menjalankan sejumlah program kerja. Program kerja yang dijalankan Juanda tidak mudah karena dilakukan di tengah pergolakan daerah seperti situasi separatis di Irian Barat hingga masalah ekonomi negara yang sangat buruk. Berikut daftar program kerja yang diusung oleh Kabinet Juanda. 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Menormalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar, KMB. 4. Memperjuangkan pengembalian Irian Jaya. 5. Mempercepat proses pembangunan. Salah satu prestasi Kabinet Juanda yang paling terkenal adalah dicetuskannya Deklarasi Juanda. Deklarasi ini berisi penegasan kembali batas wilayah perairan di Indonesia yang sebelumnya dinilai merugikan keamanan dalam negeri. Dulunya batas laut Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial Belanda. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil dari pulau-pulau yang menjadi bagian wilayah daratan Indonesia. Batas 3 mil dari daratan menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Akibatnya, kapal-kapal asing bebas masuk ke wilayah tersebut dan membahayakan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Melalui Deklarasi Juanda, pemerintah Indonesia kala itu menyatakan bahwa segala perairan sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau adalah bagian dari wilayah NKRI. Dengan demikian, wilayah lautan dan daratan NKRI menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Selain mencetuskan Deklarasi Juanda, Kabinet Juanda juga berhasil dalam menjalankan berbagai program kerja. Termasuk, membentuk Dewan Nasional yang berfungsi dalam menampung dan menyalurkan pertumbuhan maupun kekuatan yang ada di masyarakat dengan Presiden sebagai ketuanya. Dewan Nasional inilah yang nantinya menggerakkan sistem demokrasi terpimpin. Mengadakan musyawarah nasional, Munas, untuk mencegah pergolakan di daerah-daerah, termasuk Irian Barat. Mengadakan Munas untuk mengatasi krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Kabinet Juanda resmi berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ini menjadi awal dari masa demokrasi terpimpin sekaligus berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer. Ada beberapa penyebab yang memicu keruntuhan Kabinet Juanda sekaligus sistem pemerintahan demokrasi liberal, yaitu banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik yang ada di dalam pemerintahan. Banyaknya peristiwa politik yang menghambat kepentingan masing-masing kelompok di tubuh konstituen. Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah. Krisis ekonomi dan keuangan yang buruk sehingga program kerja kabinet sulit dilaksanakan.